Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis logam berat daging ikan bandeng menggunakan spektrofotometri serapan atom atau AAS. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Dila Sanji. perkenalkan nama saya Mas Kamulina Pasca Isyara. Perkenalkan, nama saya Mia Widya Astuti. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Kusmaningrum. Perkenalkan, nama saya Rosyita Nur Azizah. Yang selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai hasil penelitian ini. Yang pertama adalah mengenai latar belakang, yang kedua mengenai tujuan penelitian, yang ketiga mengenai dasar teori, yang keempat mengenai alat dan bahan, yang kelima mengenai cara kerja, dan yang keenam mengenai hasil dan kesimpulan. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perairan laut di Desa Tanjung Burung Kabupaten Tangerang yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat penting untuk mendukung perekonomian masyarakat karena sebagian besar pokok pendapatan masyarakat sebagai nelayan, salah satu hasil tangkapan nelayan berupa ikan bandeng. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kadar logam berat pada ikan bandeng. Yang ketiga, selanjutnya dasar teori. Dasar teori akan dijelaskan oleh Mia Widya Astuti. Untuk Mia, dipersilakan. Bandeng merupakan ikan air payau yang familiar dan banyak dikonsumsi di Indonesia. Limbah industri dan limbah rumah tangga beberapa dibuang di kawasan sungai yang seiring berjalannya waktu limbah akan semakin meningkat konsentrasinya di wilayah pesisir Tangerang. Limbah yang dibuang di sungai membawa racun seperti arsenik yang mempengaruhi biota laut yang dikonsumsi masyarakat dan Banten. Keracunan yang disebabkan oleh arsen dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru, kanker kulit, kanker prostat, dan kandung kemih, serta kanker hati. Keberadaan timah akan mempengaruhi sistem syaraf, sistem ginjal, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan sistem jantung. Keracunan yang disebabkan oleh timbal dalam tubuh mempengaruhi bajing jaringan dan organ tubuh. Logam timah tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga sering digunakan sebagai pelapis logam lainnya untuk mencegah karat. Dampak negatif timah dapat mengenai sistem syaraf, sistem ginjal, reproduksi, sistem endokrin, dan sistem jantung. Dampak negatif arsen dapat meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru, kanker kulit, kanker prostat, dan kandung kemih serta kanker hati. Setianingrum et al. 2018. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu neraca analitik, cawan porselen 50/1 mm, corong bulk, pipet volumetrik 10 ml, batang pengaduk, gelas tanur, pipet ukur 2 ml dan 5 ml, labu ukur 100 ml, corong gelas, penangas air, kertas saring Wattman nomor 40, pipet tetes, botol sampel uji, kompresor udara, gas asetilena, spektrofotometer serapan atom. Kemudian ada bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu larutan magnesium nitrat 10% dalam etanol, etanol 95%, asam nitrat, HNO3 63%, larutan campuran HCl dan HNO3 1:1, air suling yang bebas logam atau air suling yang bebas logam atau air yang didemineralisasi, kemasan larutan standar AS, larutan standar S, larutan standar PB, larutan standar CD, larutan standar HG, air suling yang bebas logam atau air demineralisasi, dan sampel daging ikan bandeng atau Canis ports. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Cara kerja dalam penelitian ini berjumlah 8 langkah. Yang pertama yaitu metode penyiapan sampel, yang kedua pembuatan larutan, yang ketiga pembuatan larutan kadmium, yang keempat pembuatan larutan merkuri, yang kelima pembuatan larutan arsen, yang keenam pembuatan larutan timah, yang ketujuh preparasi sampel, yang kedelapan pembuatan kurva kalibrasi.
Untuk cara kerja yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dila Sandi. Kepada Dila Sandi dipersilakan. 1. Metode penyiapan sampel. 1. Sampel ikan bandeng dipisahkan dari kepala, sisi, tulang, dan ekornya sehingga dapat diperoleh dagingnya. 2. Kemudian daging diblender dan ditimbang. 2. Pembuatan larutan. 1. Ditimbang 1.599 gram PbNO3 2. 2. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 1.000 cairan dengan HNO3 63% dalam labu ukur sampai tepat tanda batas. 4. Penambahan HNO3 63% bertujuan untuk dapat mendestruksi zat organik pada sampel. 5. Dipipet 10 ml Pb 1000 ppm larutan induk ke dalam labu ukur 1000 ml. 6. Tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas. 7. Didapat baku Pb 100 ppm. Delapan, dipipet 10 ml Pb 100 ppm ke dalam labu ukur 100 ml. 9. Ditambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas. 10. Didapat baku Pb 10 ppm. 11. Pembuatan standar kemudian dipipet 1 ml, 2 ml, 4 ml, 8 ml, dan 12 ml dari larutan baku Pb 10 ppm ke dalam labu ukur 100 ml. 12. Kemudian ditambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas. 13. Maka diperoleh variasi konsentrasi Pb 0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,8 ppm, 1,2 ppm, dan 1,6. Cara kerja yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mia Widiastuti. Kepada Mia dipersilakan. Yang ketiga, pembuatan larutan kadmium. Yang pertama, ditimbang dengan teliti 2,103 gram CdNO32, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, kemudian diencerkan 63% dalam labu ukur sampai tepat tanda batas. Selanjutnya, dipipet 5 ml CD 1000 ppm, larutan induk, ke dalam labu ukur 50 ml. Tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas, maka didapat baku CD 100 ppm. Kemudian dipipet 5 ml CD 100 ppm ke dalam labu ukur 50 ml. Selanjutnya, tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas, maka didapat baku CD 10 ppm. Pembuatan standar kemudian dipipet 0,2 ml, 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml dari larutan baku CD 0,1 ppm ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas. Maka diperoleh variasi konsentrasi CD 0,01 ppm, 0,02 ppm, 0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,4 ppm, dan 0,6 ppm. Yang keempat, pembuatan larutan merkuri. Yang pertama, dilarutkan 1,618 gram HgNO32 dengan Aquades, kemudian masukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diencerkan dengan HNO3 63% hingga tanda batas. Selanjutnya, dipipet 1 ml Hg 10 ppm, larutan induk ke dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas, maka didapat baku Hg 0,1 ppm. Selanjutnya, pembuatan standar kemudian dipipet 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml dari larutan baku Hg 0,1 ppm ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas. Maka variasi konsentrasi Hg 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Cara kerja yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Putri Indah Kusmaningrum. Untuk Putri disilahkan. Yang kelima, pembuatan larutan aset. Yang pertama, dilarutkan 1.580 gram AsNO32 dengan Aquades. Bentar guys, kedengaran nggak? Ada pujian. Di skip dulu, Mi. Mi ya.
kelima, pembuatan larutan arsen. Yang pertama, dilarutkan 1.580 gram AsNO32 dengan Aquades. Yang kedua, kemudian masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan HNO3 63% hingga tanda batas. Yang ketiga, dipipet 10 ml AS 100 ppm larutan induk ke dalam labu ukur 100 ml. Yang keempat, tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas. Yang kelima, didapat baku AS 100 ppm, dipipet 1 ml AS 10 ppm ke dalam labu ukur 100 ml. Yang keenam, tambahkan HNO3 65% sampai tepat tanda batas. Yang ketujuh, didapat baku AS 0,1 ppm. Yang kedelapan, pembuatan standar kemudian dipipet 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, 10 ml. Baku AS 0,1 ppm ke dalam labu ukur 100 ml. Yang kesembilan, kemudian tambahkan HNO3 63% sampai tepat tanda batas. Yang ke-10, maka variasi konsentrasi AS 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Keenam, pembuatan larutan timah. Yang pertama, dilarutkan 0,42 gram SnNO32 dengan Aquades. Yang kedua, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Yang ketiga, encerkan dengan HNO3 63% hingga tanda batas. Selanjutnya, cara kerja selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rosita Nur Azizah. Untuk Rosita, dipersilakan. Ketujuh yaitu preparasi sampel. Pertama, ditimbang 1-2,5 gram sampel dimasukkan ke dalam tabung digesti. Kedua, ditambahkan 25 ml HNO3 63%, didiamkan selama semalam di ruang asam. Ketiga, kemudian dipanaskan di atas pemanas listrik selama 30-45 menit dengan temperatur di bawah 100 derajat Celcius dalam ruang asam. Keempat, kemudian didinginkan larutan sampel dan tambahkan 10 ml HClO4 70-72%, lalu dididihkan secara perlahan di atas pemanas listrik sampai larutan terlihat tanpa warna. Kelima, kemudian didinginkan lalu tambahkan 25 ml Aquades dan dididihkan kembali sampai semua gas NO2 keluar. Keenam, didinginkan lalu difiltrasikan ke dalam labu ukur 50 ml dan encerkan sampai tanda tera lalu homogenkan. Ketujuh, hasil pengabuan basah bisa dianalisis dengan SSA atau spektrofotometri serapan atom untuk dianalisis berbagai logam. Kedelapan, yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Pertama, atur alat SSA dan optimalkan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat untuk pengujian setiap logam. Kedua, ukur larutan tiap standar logam pada panjang gelombang 217,0 nm, untuk PP 228,8 nm, untuk CD 253,7 nm, untuk HG 193,7 nm, untuk AS dan 235,5 nm, untuk SN Umami 2019. Ketiga, siapkan larutan baku satu persatu ke dalam alat SSA melalui pipa kapiler, kemudian baca dan catat masing-masing serapan masuknya. Keempat, rata-ratakan hasil dan buat kurva kalibrasi dari data yang diperoleh atau tentukan persamaan garis lurusnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang akan dibahas pertama yaitu optimasi kurva kalibrasi.
Kemudian pengujian kadar kuantitas pada daging ikan bandeng. Yang pertama akan dibacakan oleh Dila Sandi. Pada Dila dipersilakan. Satu, optimasi kurva kalibrasi. 1. Larutan standar PB. Larutan standar PB dibuat dari PbNO3 21000 ppm. Pengukuran absorbansi larutan standar menggunakan alat nyala, spektrofotometri serapan atom SSA. Kalibrasi larutan standar logam PB dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula persamaan linear Y sama dengan BX plus A, J dengan Y sama dengan 0,044 kali tambah 3E sampai 0,5 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,99, di mana nilai Y adalah absorbansi, B adalah slope, dan X adalah konsentrasi, dan A adalah intercept. Rentang nilai absorbansi yang paling baik ialah 0,2. Selanjutnya, saya akan membacakan optimasi kurva kalibrasi yang berikutnya, yaitu 2. Larutan standar CD. Larutan standar CD dibuat dari CD NO32 1000 ppm. Pengukuran absorbansi larutan standar menggunakan alat nyala spektrofotometri serapan atom atau SSA. Kalibrasi larutan standar logam CD dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula absorbansinya, sehingga didapatkan persamaan linear sama dengan Bx plus A dengan Y sama dengan 0,649X plus 0,005 dengan nilai koefisien kolerasi sebesar 0,998, di mana Y adalah absorbansi, B adalah slope, dan X adalah konsentrasi, dan A adalah intercept. Rentang nilai absorbansi paling baik ialah 0,2 sampai 0,8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mia Widiastuti. Pada Mia dipersilakan. Selanjutnya, larutan standar Hg. Larutan standar Hg dibuat dari HgNO32 1000 ppm. Pengukuran absorbansi larutan standar menggunakan alat nyala spektrofotometri. Hasil dapat dilihat pada grafik berikut. Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula absorbansinya, sehingga didapatkan persamaan linear Y sama dengan Bx plus A, dengan Y sama dengan 27,05X plus 0,005, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,999, di mana Y adalah absorbansi, B adalah slope, dan X adalah konsentrasi, dan A adalah intercept. Rentang nilai absorbansi yang paling baik ialah 0,2 sampai 0,8. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putri Indah Kusumaningrum. Untuk Putri dipersilahkan. Larutan standar AS. Larutan standar AS dibuat dari AS NO3 NO32 1000 ppm. Pengukuran absorbansi larutan standar menggunakan alat nyala, spektrometri serapan atom atau SSA. Kalibrasi larutan standar logam AS dapat dilihat pada tabel berikut. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula absorbansinya, sehingga didapatkan persamaan linear Y min Bx plus A dengan Y min 15,12X plus 0,00 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,998, di mana Y adalah absorbansi, B adalah slope, dan X adalah konsentrasi, dan A adalah intercept. Rentang nilai absorbansi yang paling baik nilai 0,2 sampai 0,8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu
Rosita Nur Azizah, Kader kita dipersilakan. Kelima, larutan standar SN. Larutan standar SN dibuat dari SnNO32 1000 ppm. Pengukuran absorbansi larutan standar menggunakan alat nyala spektrofotometri serapan atom SSA. Kalibrasi larutan standar logam SN dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi pula absorbansinya. Sehingga didapatkan persamaan linear Y sama dengan BX tambah A dengan Y sama dengan 9,620X dikurangi 0,001 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,998. Di mana Y adalah absorbansi, B adalah slope, dan X adalah konsentrasi, dan A adalah intercept. Tentang nilai absorbansi yang paling baik ialah 0,2 sampai 0,8. Selanjutnya yaitu pengujian kadar kuantitas pada daging ikan bandeng. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 2 sampel daging ikan bandeng A dan sampel daging ikan bandeng B yang didapatkan di Desa Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 6. Berikut adalah tabel pengujian kadar kuantitas pada daging ikan bandeng. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dila Sandi. Kepada Dila Sandi dipersilakan. Pengujian kadar AS pada daging dan bandeng. Pengujian kadar logam arsen dianalisis merupakan spektrofotometri serapan atom SSA dengan panjang gelombang 193,7 nm dengan cara triplo. 3 kali percobaan dengan hasil rata-rata pada sampel daging ikan bandeng A -59432 mg per kg, pada daging ikan bandeng B -56718 mg per kg. Nilai konsentrasi mengeluarkan hasil minus karena pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B kurang dari 0,005 mg per kg pada alat spektrofotometri serapan atom SSA. Hasil analisis pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B masih di bawah batas maksimum yang diperbolehkan oleh SNI 2009 1,4 mg per kg untuk produk perikanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Dila. Kedua yaitu pengujian kadar SN pada daging ikan bandeng. Pengujian kadar logam timah dianalisis menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA dengan panjang gelombang 235,5 nm dengan cara triplo atau 3 kali percobaan dengan hasil rata-rata pada sampel daging ikan bandeng A 0,1235 mg per kg, pada daging ikan bandeng B 0,5820 mg per kg. Nilai konsentrasi mengeluarkan hasil plus karena pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B tidak terdeteksi atau di bawah limit deteksi kurang dari 0,005 mg per kg pada alat spektrofotometri serapan atom atau SSA. Hasil analisis pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B masih di bawah batas maksimum yang diperbolehkan oleh BPOM 2018 yaitu 1,0 mg per kg untuk produk perikanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mia Widyasuti. Pada Mia dipersilakan. Yang ketiga, pengujian kadar PP pada daging ikan bandeng. Pengujian kadar logam timbal dianalisis menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan panjang gelombang 217,0 nm dengan cara triplo, 3 kali percobaan dengan hasil rata-rata pada sampel daging ikan bandeng A 1,6605 mg per kilogram, pada daging ikan bandeng B 1,2195 mg per kilogram. Nilai konsentrasi mengeluarkan hasil plus karena pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B terdeteksi pada alat spektrofotometri serapan atom. Hasil analisis pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B di atas batas maksimum yang diperbolehkan oleh BPOM 2018, yaitu 0,2 mg per kilogram untuk produk perikanan.
Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putri Indah Kusumaningrum. Kepada Putri dipersilahkan. 4. Pengujian kadar CD pada daging ikan bandeng. Pengujian kadar logam kadmium dianalisis menggunakan spektrometri serapan atom atau SSA dengan panjang gelombang 228,8 nm dengan cara triplo. 3 kali percobaan dengan hasil rata-rata pada sampel daging ikan bandeng A 0,0861 mg per kilo, pada daging ikan bandeng B 0,0958 mg per kilo. Nilai konsentrasi kandungan logam CD pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B mengeluarkan hasil minus karena tidak terdeteksi atau kurang dari 0,01 mg per kilo pada alat spektrofotometri serapan atom atau SSA. Hasil analisis pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B masih di bawah batas maksimum yang diperbolehkan oleh BPOM 2018, yaitu 0,1 mg per kilo untuk produk perikanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rosita Nur Aziza. Kepada Rosita dipersilahkan. Kelima, pengujian kadar CD pada daging ikan bandeng. Pengujian kadar logam raksa dianalisis menggunakan spektrofotometri serapan atom SSA dengan panjang gelombang 253,7 nm dengan cara triplo. 3 kali percobaan dengan hasil rata-rata pada sampel daging ikan bandeng A sampai 1,4377 mg per kaki. Pada daging ikan bandeng B 0,4281 mg per kaki. Nilai konsentrasi kandungan logam Hg pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B mengeluarkan hasil minus karena tidak terdeteksi atau di bawah limit deteksi kurang dari 0,005 mg per kaki pada alat spektrofotometri serapan atom SSA. Hasil analisis pada daging ikan bandeng A dan daging ikan bandeng B masih di bawah batas maksimum yang diperbolehkan oleh BPOM 2018, yaitu 0,5 mg per kaki untuk produk perikanan. Itu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Dila Sandi. Kepada Dila dipersilahkan. 1. Terdapat logam berat Pb yang terkandung dalam daging ikan bandeng tetapi tidak terdapat As, Sn, Cd, dan Hg pada daging ikan bandeng di Desa Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang dengan metode kuantitatif menggunakan alat spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Putri Indah Kusumaningrum. Kepada Putri dipersilahkan. Sn, Pb, Cd, dan Hg yang terdapat pada daging ikan bandeng di Desa Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang dengan metode spektrofotometri serapan atau dengan hasil rata-rata adalah untuk sampel daging ikan bandeng A, logam berat As 5,9432 mg per kg, Sn 0,1235 mg per kg, Pb 1,6605 mg per kg, CD 0,0861 mg per kg, dan Hg 1,4377 mg per kg. Untuk sampel daging ikan bandeng B, logam berat As 5,6718 mg per kg, Sn 0,5820 mg per kg, Pb 1,2195 mg per kg, CD 0,0958 mg per kg, dan Hg 0,4281 mg per kg. Kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rosita Nur Aziza. Kepada Rosita dipersilahkan. Kemudian kesimpulan terakhir, kadar logam berat As, Sn, Cd, dan Hg yang terdapat pada daging ikan bandeng di Desa Tanjung Burung, Kabupaten Tangerang dengan metode kuantitatif menggunakan alat spektrofotometri serapan atom masih di bawah batas maksimum yang diperbolehkan oleh BPOM nomor 5 tahun 2018. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.